Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di antara bentuk kasih sayang dan kemurahan Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-hambanya yang beriman adalah dibukakannya pintu-pintu kebaikan, jalan-jalan amal yang luas, dan kesempatan yang tak ternilai. Bagi siapa saja yang ingin meninggalkan jejak pahala yang abadi, bahkan setelah ruh berpisah dari jasad. Karena ketika seorang manusia telah meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus. Tak ada lagi kesempatan sujud, tak ada lagi sedekah, tak ada lagi lantunan zikir, tak ada lagi amal yang bisa ia lakukan sendiri. Jasad telah dikuburkan, jiwa telah memasuki alam barzah, dan dunia perlahan melupakannya. Namun ada kabar gembira. Ada sebagian hamba Allah yang ketika ia wafat, amalnya tidak berhenti, pahalanya tidak terputus, bahkan justru terus bertambah, derajatnya naik, ganjarannya mengalir, dan cahaya amalnya menembus gelapnya alam kubur. Dialah orang yang mendapat taufik dari Allah untuk melakukan amalan-amalan istimewa, amalan yang pahalanya tetap mengalir setelah kematian. Mereka yang berpindah dari dunia ini, namun bekas kebaikannya masih terasa. Mereka telah pergi, namun pahala masih mengetuk pintu-pintu langit, dan catatan amal mereka tak pernah sunyi. Betapa mulia nasib mereka, betapa indah akhir hidup mereka, dan betapa beruntungnya mereka yang mampu meraih jenis amal seperti ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri telah bersabda dalam hadis-hadis sahih bahwa ada beberapa jenis amal soleh yang pahalanya akan terus mengalir kepada pelakunya bahkan setelah kematian menjemput. Amal-amal itu bukan hanya istimewa, tapi juga menjadi peluang emas bagi siapa saja yang ingin menuai pahala jangka panjang, bahkan hingga di akhirat nanti. Dan pada kesempatan ini, kita akan membahas 10 amal luar biasa itu. Amalan yang tidak hanya memberi manfaat di dunia, tapi juga menjadi tabungan abadi di alam kubur. Yang pertama, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Setelah seorang hamba meninggal dunia, semua amalannya terputus kecuali dari 3 hal. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat.
Bayangkan, seseorang yang semasa hidupnya tak hanya menuntut ilmu, tapi juga mengajarkannya. Ia menyampaikan satu ayat, satu hadis, satu pelajaran, dan orang-orang pun mengambil manfaat darinya dan mengajarkannya lagi kepada orang lain. Ilmunya terus diwariskan lewat ceramah, buku, tulisan, rekaman kajian. Bahkan ketika jasadnya telah lama ditelan bumi, pahala ilmunya tetap mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Para ulama dahulu seperti Imam Al-Bukhari atau Imam An-Nawawi, meski telah wafat berabad-abad, tapi kitab-kitab mereka masih dibaca, diajarkan, dan menjadi pegangan umat. Inilah bukti bahwa ilmu yang bermanfaat adalah salah satu amalan paling abadi. Bahkan tak harus menjadi ulama besar. Siapapun yang menulis, menyebarkan, atau bahkan mewakafkan buku-buku bermanfaat, ia pun ikut mendapatkan bagian pahala. Karena siapa yang menunjukkan pada kebaikan, ia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya. Amalan kedua adalah mengalirkan sungai. Pernahkah kamu membayangkan betapa banyaknya keberkahan dari air? Seseorang yang membangun saluran air, mengalirkannya dari sumber ke pemukiman atau ladang, maka setiap tegukan, setiap tanaman yang tumbuh, dan setiap hewan yang minum menjadi ladang pahala tak bertepi. Tak harus sungai besar, termasuk juga yang memasang pipa air ke rumah warga atau menyediakan dispenser air di tempat umum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sedekah terbaik adalah memberi air minum. Amalan ketiga adalah menggali sumur. Di tengah padang yang gersang, sumur menjadi harapan. Ketika seseorang menggali sumur agar orang lain bisa minum, bisa mencuci, bisa hidup, maka selagi sumur itu dimanfaatkan, pahalanya terus mengalir. Bayangkan, hanya karena seorang laki-laki memberi minum seekor anjing, Allah mengampuni dosanya. Maka bagaimana pula dengan seseorang yang menggali sumur untuk manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya? Amalan keempat adalah menanam pohon kurma. Pohon kurma disebutkan khusus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena banyak manfaatnya. Tapi ini juga mencakup semua pohon yang bermanfaat. Selama pohon itu hidup, menghasilkan buah, menaungi, atau digunakan oleh makhluk hidup, maka setiap bagiannya menjadi sedekah. Tidaklah seorang muslim menanam pohon, lalu dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, kecuali itu menjadi sedekah baginya. Sederhana bukan? Tapi besar ganjarannya. Amalan yang kelima adalah membangun masjid. Masjid adalah tempat paling dicintai Allah di muka bumi ini. Dari tempat ini, manusia sujud, berzikir, membaca Al-Quran, dan menimba ilmu. Siapa yang membangun masjid, walau hanya seluas sarang burung, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Dan selama masjid itu digunakan, setiap rakaat yang ditegakkan, setiap doa yang dipanjatkan, setiap ilmu yang diajarkan menjadi aliran pahala yang tak akan terputus hingga hari kiamat. Amalan keenam, mencetak mushaf Al-Quran. Pernahkah kita berpikir bahwa setiap huruf Al-Quran yang dibaca seseorang dari mushaf yang kita cetak akan kembali kepada kita sebagai pahala yang tak terputus? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
salah satu amalan yang pahalanya tetap mengalir setelah kematian adalah mewariskan mushaf. Mencetak dan mewakafkan mushaf ke masjid, sekolah, atau pondok pesantren adalah amal besar. Selama ayat-ayat Allah itu dibaca, direnungi dan diamalkan, maka pahala akan terus mengalir kepada sang pewakaf, meski jasadnya telah lama terkubur di tanah. Amalan ketujuh, mendidik anak agar menjadi anak yang soleh. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah bagian dari hasil usaha kalian. Begitu sabda Rasulullah SAW. Mendidik anak bukan hanya tentang kasih sayang dan perhatian, tapi juga warisan pahala yang panjang hingga setelah kita meninggal dunia. Seorang anak yang diajari untuk sholat, diajarkan membaca Al-Quran, ditanamkan akhlak dan adab, akan menjadi amal jariyah yang tak pernah padam. Setiap doa yang ia panjatkan, setiap kebaikan yang ia lakukan akan menjadi tabungan pahala bagi orang tuanya di alam kubur, dan kelak menjadi cahaya penolong di hari kiamat. Amalan yang kedelapan, membangun rumah lalu mewakafkannya. Salah satu amalan agung lainnya adalah membangun rumah untuk kaum muslimin, seperti rumah untuk para musafir, penuntut ilmu, atau anak-anak yatim. Nabi SAW bersabda, barang siapa menggali lubang kubur bagi mayit, lalu menguburkannya di sana, maka dialirkan baginya pahala hingga hari kiamat. Begitu besar pahala dari membangun dan mewakafkan rumah yang bermanfaat bagi umat, termasuk pula rumah sakit umum, tempat pemakaman muslimin, atau bangunan apapun yang bisa memberi manfaat panjang. Selama manfaat itu masih ada, pahalanya terus mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Amalan yang kesembilan, meninggal dunia dalam keadaan berjaga di perbatasan. Salah satu amalan yang disebut langsung oleh Nabi adalah meninggal dalam keadaan ribat, yakni menjaga perbatasan kaum muslimin dari serangan musuh. Rasulullah SAW bersabda, berjaga-jaga sehari semalam di jalan Allah lebih baik daripada puasa dan sholat malam sebulan penuh. Dan jika seseorang wafat dalam keadaan ini, pahalanya terus mengalir, rezekinya tak terputus, dan ia terbebas dari fitnah kubur. Ia hidup di sisi Rabb-Nya seperti ruh para syuhada yang beristirahat dalam burung hijau, hinggap dan memakan buah-buahan surga. Amalan ke-10 adalah sedekah jariyah. Amalan terakhir yang mencakup begitu banyak bentuk kebaikan adalah sedekah jariyah. Sedekah yang manfaatnya terus mengalir, seperti sumur yang mengalirkan air, tanah atau bangunan wakaf, mushaf dan buku ilmu yang terus dibaca, dan segala bentuk amal yang manfaatnya terus dirasakan oleh orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang dikeluarkan dari harta miliknya saat masih hidup dan sehat, itulah yang akan mengiringinya setelah dia meninggal dunia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dunia ini hanyalah persinggahan, tapi pahala bisa terus berjalan, bahkan saat tubuh kita telah membisu di liang kubur. Maka selagi nyawa masih diraga, manfaatkan waktu dan harta untuk menanam amal yang tak akan putus meski ajal menjemput. Karena kelak yang akan menyelamatkan kita bukan banyaknya harta, tapi banyaknya amal yang kita tinggalkan, yang terus memberi manfaat dan terus menambah timbangan kebaikan.
Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk mengisi hidup dengan amal yang kekal pahalanya hingga kita bertemu dengannya dalam keadaan diridhoi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.